Halo, nama saya Wiko Farus Alalim dari kelas SIA Pagi. Di video ini kami akan mempresentasikan tugas 2 pada mata kuliah Konsep Sistem Informasi yang kami kerjakan. Sebelum itu, kita akan memasuki agenda terlebih dahulu. Di agenda pertama, ada introduction yang saya lakukan pada saat ini. Di kedua, pengertian e-commerce, m-commerce, dan e-business. Ketiga, pemilihan sistem informasi Zalora. 4, pemaparan profil aplikasi Zalora. 5. Pemaparan fitur aplikasi Zalora. 6. Siklus proses bisnis dengan flowchart. 7. Kelebihan aplikasi Zalora. 8. Kekurangan aplikasi Zalora. Halo guys, Felix Andreas di sini akan melanjutkan penjelasan tentang e-commerce. E-commerce adalah istilah yang cukup luas yang digunakan untuk menggambarkan semua transisi bisnis yang dilakukan menggunakan internet. Sementara penekanannya terutama pada e-shop dan aktivitas terkait dengan meningkatkan pengalaman belanja online pelanggan seperti Shopee, Tokopedia, dan Zalora. Selanjutnya yaitu m-commerce. M-commerce atau mobile commerce adalah proses membeli dan menjual barang dan jasa melalui perangkat seluler seperti ponsel atau tablet. Ini adalah bentuk perdagangan elektronik yang memanfaatkan kenyamanan dan mobilitas perangkat seluler untuk menyediakan pengalaman belanja online yang lengkap. Selanjutnya yaitu e-business. E-business singkatan dari electronic business adalah istilah umum yang mencangkup semua bentuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digital untuk mendukung dan mengoptimalkan proses bisnis. Berbeda dengan e-commerce yang hanya mendistribusikan perdagangan produk dan jasa secara online. E-business adalah konsep yang lebih luas yang mencakup tidak hanya perdagangan elektronik tetapi juga proses bisnis internal, manajemen hubungan pelanggan, pembelajaran elektronik, dan pengolahan transaksi elektronik. Perbedaan e-commerce, m-commerce, dan e-business. E-commerce atau perdagangan elektronik secara spesifik merujuk pada pembelian dan penjualan barang serta jasa melalui internet. Ini termasuk transaksi yang dilakukan melalui situs web atau aplikasi online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan melakukan transaksi secara virtual. M-commerce atau mobile commerce adalah subkategori dari e-commerce yang khusus berfokus pada transaksi yang dilakukan melalui perangkat seluler seperti ponsel pintar dan tablet. E-business atau bisnis elektronik memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan e-commerce. E-business mencakup semua aspek bisnis yang dioperasikan secara online. Begitulah perbedaan terhadap e-commerce, m-commerce, dan e-business. Selanjutnya ada pemaparan profil aplikasi Zalora. Kali ini kita akan mendalami topik pembicaraan ini melalui aplikasi Zalora. Visi Zalora adalah GFG, yaitu menjadi tujuan daring nomor 1 untuk fashion dan gaya hidup di pasar yang sedang berkembang, yaitu tujuan fashion dan gaya hidup online terkemuka di pasar berkembang. Misi Zalora berkomitmen untuk melakukan secara bertanggung jawab dengan bersikap positif terhadap manusia dan planet dalam segala hal yang kami lakukan. Mulai dari karyawan hingga pelanggan dan mitra, kami hadir untuk memberdayakan setiap orang dalam mengekspresikan jati diri mereka melalui fashion. Selanjutnya, pemaparan fitur aplikasi Zalora. Aplikasi Zalora menawarkan berbagai fitur yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman belanja online. Beberapa fitur utama aplikasi Zalora meliputi pembayaran cicilan, yaitu fitur ini memungkinkan pelanggan untuk membayar secara cicilan dengan berkolaborasi dengan Kredivo dan PayLater. Kedua, ada pembayaran e-wallet. Fitur ini memungkinkan pelanggan untuk membayar dengan menggunakan dompet digital seperti GoPay dan OVO. Dan fitur aplikasi Zalora dilengkapi dengan UI yang elegan. Zalora membuat UI yang terkesan mahal, simpel dan elegan. Dengan UI simpel yang ditampilkan membuat aplikasi Zalora ramah dengan perangkat spesifikasi yang rendah. Selanjutnya ada pemaparan proses bisnis aplikasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga pembelajaran ini bisa membuat kita semakin maju ke depan. Hai semuanya, saya Samuel Yogi akan menjelaskan pemaparan proses bisnis aplikasi Zalora. Yang pertama, Zalora bekerjasama dengan vendor. Lalu Zalora memilih produk yang sesuai dengan tren pasar. Produk itu disimpan di gudang. Lalu melacak stok dan memastikan ketersediaan produk.
Dan Zalora juga mengadakan promosi terhadap produk untuk menarik pelanggan. Pelanggan yang melakukan pemesanan produk, lalu pesanan itu dikemas dari gudang dan dikirimkan ke alamat pelanggan. Setelah itu, Zalora menyediakan layanan evaluasi kinerja. Nama saya Agung Anugrah Brantusutang dan saya akan menjelaskan kelebihan aplikasi Zalora. Kelebihan aplikasi Zalora yaitu ada 4. Pertama, pemilihan produk luas. Zalora menawarkan berbagai produk independen internasional yang menarik pelanggan. Yang kedua, produk yang dijamin original. Dikarenakan toko-toko yang tersedia di Zalora hanyalah toko-toko dengan branding yang besar dan berskala internasional. Yang ketiga, ramah bagi perangkat, spek rendah. UI yang digunakan sangat simpel, di mana waktu yang diproses oleh perangkat untuk menampilkan UI Zalora sangatlah singkat. Pengembalian gratis. Pelanggan dapat mengembalikan produk dalam waktu 30 hari tanpa biaya tambahan. Dan selanjutnya, slide kekurangan aplikasi Zalora. Yang pertama, harga produk. Ada komentar dari pelanggan bahwa beberapa produk Zalora terlalu mahal karena Zalora hanya menyediakan produk ofisial atau branding terkenal. Yang kedua, keterbatasan geografis. Meskipun Zalora menyediakan pengiriman nasional, masih ada keterbatasan dalam mendukung bisnis di beberapa negara, yaitu Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Brunei, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam sebagai Zalora, dan Australia dan New Zealand. Yang ketiga, jasa pengiriman. Jasa pengiriman yang disediakan Zalora hanyalah Sidex. Terima kasih telah menonton video presentasi kami di sosial media ini. Sampai jumpa pada next video.